Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi kali ini kita masih sempat bertemu Ananda semua dengan Guru Besar Caling atau Bapak Musa Nawawi. Untuk video kali ini, Guru Besar Caling akan memberikan sedikit pengetahuan tentang ruang lingkup biologi. Ya, tapi sebelum kita masuk di materinya, Guru Besar Caling menyarankan agar Ananda bisa subscribe akun ini, like videonya, dan video ini bisa di-share agar teman-teman yang lain bisa melihat dan mengerti tentang ruang lingkup biologi. Nah, sekarang kita masuk di materinya ya. Nah, jadi judulnya adalah ruang lingkup biologi bab 1. Ini adalah materi kelas 10 SMA, MA. Untuk bab 1 ini, ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah, saya bagi menjadi 2 video. Jadi ini adalah video pertama yang nantinya akan dilanjutkan dengan video kedua. Di video pertama ini kita akan mengenal biologi, mengenal cabang-cabang ilmu biologi, kemudian apa manfaat mempelajari biologi, serta struktur organisasi kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Langsung kita masuk di layar besar. Nah, sekarang kita sudah masuk. Biologi saya rasa sudah kenal ya. Ini terdapat di materi SMP IPA, ilmu pengetahuan alam. Materi IPA SMP MTS, pasti kalian sudah belajar tentang IPA. Di dalamnya ada tentang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, itulah biologi sebenarnya. Jadi hal-hal yang berbau tentang makhluk hidup pasti ikut berhubungan dengan ilmu biologi. Kemudian di SMA dan MA itu biologi berdiri sendiri menjadi satu mata pelajaran. Jadi ke SMP itu IPA, di dalamnya ada fisika, kimia, biologi. Di SMA ketiga mata pelajaran ini berdiri sendiri. Nah, kita akan masuk mengenal biologi lebih dalam. Cabang-cabang ilmunya, apa manfaat dalam mempelajari ilmu biologi, serta struktur organisasi kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang di materi ruang lingkup biologi saya bagi menjadi 5 bagian. Jadi 3 bagian di atas ini sampai struktur itu nanti di video 1. Sedangkan metode ilmiah dan kerja ilmiah, bagaimana bekerja di laboratorium, itu ada di video 2. Nah, kita sekarang masuk di 4 materi. Ruang lingkup biologi, cabang-cabang ilmu biologi, manfaat mempelajari biologi, dan struktur organisasi kehidupan. Oke. Nah, apa sebenarnya itu biologi? Jadi biologi itu adalah sebuah proses panjang yang dialami makhluk hidup. Jadi sebenarnya peristiwa biologi sudah terjadi pada tubuh kita. Seperti mengapa kita menjelang remaja muncul jerawat, itu adalah peristiwa fisiologis. Mengapa sehabis olahraga kita sering merasa haus, berarti ada yang kurang, ada yang lepas ketika kita olahraga, yaitu air dalam bentuk keringat. Itu harus digantikan cepat, itulah proses biologi. Mengapa buah manta mengeluarkan bau harum yang khas ketika sudah masak? Nah, itu adalah peristiwa biologi, dan ini semua bisa kita jawab dengan mempelajari ilmu biologi. Secara umum, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Kehidupan apa? Ya, kehidupan makhluk hidup. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Selain itu, dalam biologi juga dipelajari tentang lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Biologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata bios artinya kehidupan, dan logos artinya ilmu. Nah, itu gambaran tentang biologi. Ya, ini ya. Jadi apa biologi itu? Biologi itu berasal dari 2 kata, bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Kemudian biologi ini merupakan ilmu yang sudah lama. Dari perkembangan ilmu biologi dilahirkanlah ilmu-ilmu terapan atau ilmu-ilmu baru dalam bidang biologi, ya, dalam bidang biologi. Nanti kita akan jelaskan.
Jadi biologi secara umum adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala-gejala kehidupan. Ya, jadi semua makhluk hidup kita pelajari di biologi, kemudian tempat tinggal makhluk hidupnya kita pelajari, dan termasuk juga mempelajari mikroorganisme. Ya. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus belajar biologi? Biologi harus kita pelajari karena biologi merupakan kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kalau kita belajar biologi, kita sudah membedah kehidupan kita, mulai dari bangun sampai tidur, dan aktivitas kita sehari-hari itu adalah biologi sebenarnya. Ya, hubungan kita dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Kemudian makanan yang kita konsumsi juga dipelajari dalam biologi. Mengapa kita harus makan? Mengapa kita harus minum? Itu kan nanti akan diubah ke dalam bentuk energi, ya, energi. Kemudian di dalam biologi kita juga mempelajari tentang penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh kita, ya. Nah, jadi penyakit-penyakit itu bisa masuk dalam tubuh kita. Dia akan bekerja seperti apa sehingga kita bisa sakit, dan bagaimana cara kerja tubuh kita itu untuk menghalau atau melawan kuman yang masuk sehingga kita bisa kembali pulih atau sembuh. Itulah biologi. Kemudian dengan demikian, memahami biologi berarti kita dapat pertama memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. Jadi setelah belajar biologi, Anda semua diharapkan mampu sadar bahwa diri kita itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kehidupan sekitar kita itu sangat penting bagi kelanjutan hidup kita. Kemudian dengan belajar biologi kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti para petani itu bisa mendapatkan keuntungan dengan menanam bibit-bibit unggul, ya, hasil dari penelitian biologi, sehingga kualitas dan taraf hidup ekonominya lebih meningkat. Kemudian lebih bijaksana terhadap lingkungan. Jadi dengan belajar biologi, pemanfaatan alam itu bisa kita kendalikan. Tidak sebebas mungkin, tapi kita menggunakan seperlunya saja. Nah, sekarang selanjutnya, apa sebenarnya yang kita pelajari dalam biologi? Nah, ini ya. Ini. Jadi di dalam biologi kita mempelajari objek atau bahan dasar yang kita kaji di dalam biologi. Ini dalam biologi itu ada beberapa urutan-urutan atau struktur organisasi kehidupan, nanti akan dibahas tuntas di lanjutan materinya ini. Kita akan masuk dulu di tingkat sel. Nah, jadi makhluk itu berasal dari sel. Yang membentuk sel itu adalah molekul. Yang membentuk molekul adalah atom. Oke? Atom, molekul ini dipelajari di ilmu kimia. Sedangkan di biologi tetap kita pelajari walaupun tidak kita kupas tuntas. Kita lebih cenderung masuk di sel. Jadi sel inilah bahan dasar kehidupan. Sel ini adalah struktur fungsional makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup berasal dari sel. Kemudian sel nanti akan berkumpul membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, ya. Kemudian sistem organ akan saling bekerja sama, saling berhubungan membentuk organisme atau individu. Kumpulan individu lebih dari satu itu akan membentuk populasi. Kemudian populasi satu dengan populasi lain berada di satu tempat, itu akan membentuk sebuah komunitas, ya. Kemudian komunitas itu akan bergabung dengan komunitas lain, itu akan membentuk sebuah ekosistem. Jadi ekosistem ini batasannya luas, bisa meliputi lebih dari satu negara. Kemudian ekosistem itu akan terbungkus dalam sebuah bentuk yang tempat tinggal kita, yang biasa kita sebut dengan bumi. Dalam biologi itu kita kenal dengan istilah biosfer. Oke, nah itu materi-materi akan kita lalui di pelajaran biologi tingkat SMA, ya. Nah, sekarang kita masuk di lanjutannya. Kemudian di dalam ilmu biologi
ilmu biologi itu adalah ilmu yang umum. Kemudian dari perkembangan dan perjalanan ilmu biologi dihasilkanlah beberapa cabang-cabang ilmu biologi yang berdasarkan penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan sehingga muncullah beberapa cabang. Yang pertama berdasarkan objek kajian. Jadi ini pengelompokan ilmu biologi berdasarkan materi yang dipelajari di dalam ilmu itu. Ada yang disebut dengan zoologi tentang hewan, jadi khusus membahas hewan. Kemudian botani tentang tumbuh-tumbuhan, khusus membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Mikrobiologi membahas tentang mikroorganisme. Bakteriologi tentang bakteri. Virologi tentang virus. Mikologi tentang jamur. Parasitologi tentang parasit. Ya. Kemudian ichtiologi tentang ikan. Malakologi tentang moluska, dunia siput dipelajari di sini. Ornitologi mempelajari tentang burung, dunia burung, apes. Entomologi tentang dunia serangga. Jadi ada ilmu khususnya memang. Pikologi tentang alga atau ganggang, ya. Kemudian ini lagi pembagian ilmu biologi berdasarkan struktur fungsi makhluk hidup. Ada yang mempelajari tentang sel, namanya ilmu sitologi. Ada yang mempelajari tentang jaringan, namanya ilmu histologi. Ada yang mempelajari tentang bentuk dan ciri luar makhluk hidup, disebut dengan morfologi. Ada yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh, disebut fisiologi. Ada yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam tubuh kita, itu disebut dengan anatomi. Kemudian berdasarkan tema pokoknya ada yang dinamakan evolusi. Evolusi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ada yang namanya genetika, ilmu tentang pewarisan sifat, bagaimana sifat induk bisa diturunkan kepada anakannya. Kemudian ekologi tentang ilmu lingkungan. Kemudian etologi tentang perilaku dan cara hidup hewan. Nah, ini berhubungan dengan tingkah laku hewan, karena ilmunya adalah etologi. Selanjutnya berdasarkan objek dan tema pokoknya. Ini lebih khusus lagi. Ada namanya genetika manusia, khusus mempelajari tentang penurunan sifat pada manusia. Ekologi tumbuhan mempelajari tentang tingkah laku tumbuhan dan hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan. Ekologi hewan mempelajari tentang tingkah laku hewan dan hubungan antara hewan dan lingkungan, ya. Kemudian karena ilmunya banyak, cabang ilmunya, sebenarnya ini hanya beberapa atau segelintir saja yang ditampilkan. Kalau tidak salah itu ilmu biologi itu cabangnya sudah mencapai angka 200 lebih ilmu turunan. Ini hanya beberapa yang kita tampilkan. Nah, sekarang apa gunanya sebenarnya itu mempelajari biologi? Saya bagi di sini dalam beberapa kelompok. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri. Jadi setelah mempelajari biologi, kalian akan membantu mengenal dirinya sendiri dan membantu mengenal lingkungan. Ya. Jadi nanti kalau kita mempelajari biologi, kita akan mengenal alam sekitar kita dan diri kita serta hubungan antara kita sendiri dengan lingkungan tersebut. Kemudian memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri sehingga digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas hidup. Jadi nanti dengan belajar biologi kalian bisa lebih waspada tentang bagaimana penyebaran penyakit, bagaimana cara mengendalikan, dan bagaimana cara pencegahan serta mengenal gejala-gejala penyakit, bagaimana cara mengobatinya, dan bagaimana cara memilih-milih makanan supaya badan kita ini bisa tetap sehat selamanya. Kemudian memiliki pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi setelah belajar biologi kita bisa mengenal beberapa tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang berguna bagi makhluk hidup sehingga nanti bisa kita kembangkan untuk mendukung kehidupan kita di hari esok. Nah, sekarang yang kedua, manfaat bagi lingkungan. Setelah kita belajar biologi, kita punya manfaat bagi lingkungan seperti kita bisa memelihara kualitas dan kelestarian lingkungan. Kemudian setelah belajar tentang lingkungan, biologi, lingkungan kita bisa jaga kelestariannya, kita lakukan tindakan konservasi
bagaimana cara agar alam itu bisa bertahan dan bisa menjadi pendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, kemudian manfaat bagi masa depan bangsa. Ya, dengan ilmu biologi kita bisa mengenal beberapa sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk mendukung kehidupan. Kita bisa menciptakan bahan-bahan pangan baru sehingga kita tidak tergantung lagi pada bahan makanan pokok. Ya, seperti ada yang terbaru sekarang namanya yang seperti gadung itu modelnya. Itu sekarang dikembangkan ya untuk mendukung kebutuhan manusia akan karbohidrat. Kemudian ilmu pengetahuan berbasis biologi bisa menciptakan beberapa model-model ilmu-ilmu baru. Dengan ilmu biologi bisa diciptakan hasil-hasil yang bisa mendukung penerapan ilmu-ilmu baru. Seperti di bidang kedokteran biasa digunakan tindakan operasi, ya, transplantasi, pertanian bibit unggul, industri ditemukan lagi makanan-makanan baru dari olahan biologi, kemudian pangan dan sandang begitu juga ya. Selanjutnya ini contoh-contoh penemuan atau penerapan ilmu biologi dari beberapa bidang. Yang pertama bidang pertanian. Di bidang pertanian ini ditemukanlah namanya bibit unggul, ya, bibit unggul. Nah, bibit unggul ini akan memiliki ciri dan sifat-sifat unggul sehingga bisa mendukung percepatan produksi dan bisa memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian teknik-teknik pemupukan yang benar dan tepat. Lewat ilmu biologi kita bisa mengatur keseimbangan teknik pemupukan yang dibutuhkan bagi tumbuhan atau tanaman. Kemudian lewat ilmu biologi ditemukanlah rekayasa genetika. Seperti banyak tumbuh-tumbuhan sekarang itu sudah berbeda dengan generasi terdahulu, ya, seperti tomat sekarang itu ada namanya tomat apel yang berbeda dengan tomat dulu, ya. Kentang sekarang lebih besar buahnya. Buah-buahan ada namanya semangka tanpa biji, ya. Semangka, pepaya, ada pepaya kuning sekarang, ya. Jeruk juga begitu dan beberapa tumbuh-tumbuhan lain. Jadi lewat rekayasa genetika tumbuh-tumbuhan itu dirombak susunan gennya sehingga terciptalah genetik baru hasil rekayasa yang nantinya dapat diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Kemudian kultur jaringan. Kultur jaringan ini memanfaatkan beberapa jaringan-jaringan tumbuhan untuk dikembangkan dan ditumbuhkan menjadi individu baru. Contoh menumbuhkan kelapa sawit dengan kultur jaringan, menumbuhkan anggrek, pisang dan wortel itu bisa dengan teknik kultur jaringan. Saya waktu kuliah juga begitu pernah praktek tentang wortel. Satu biji wortel itu bisa menjadi 100 bibit wortel dengan teknik kultur jaringan. Ya, nanti Anda semua bisa kembangkan nanti pada saat mengikuti perkuliahan tingkat perguruan tinggi, ya. Nah, kemudian bidang pangan. Bidang pangan ini dengan ilmu biologi maka beberapa ketergantungan makhluk hidup atau manusia di bidang industri makanan dan minuman itu bisa terpenuhi seperti gambar-gambar ini, seperti tempe. Ya, tempe ini sebuah makanan khas Indonesia yang sampai sekarang hits sampai seantero dunia. Tempe ini bisa diciptakan dengan memanfaatkan mikroorganisme campur dengan rebusan kedelai. Kemudian nata de coco, ya, nata de coco, membuat roti, membuat keju, membuat tape, membuat kecap, anggur itu adalah pemanfaatan mikroba untuk mengubah satu bahan ke bentuk lain. Biasa kita kenal dengan istilah bioteknologi, dan ini merupakan satu ilmu baru juga di biologi, ya, bioteknologi. Kemudian di bidang kedokteran itu sudah ada namanya istilah transplantasi organ. Jadi orang yang rusak organnya bisa diganti dengan organ dari orang lain, itu namanya transplantasi. Kemudian dengan mempelajari ilmu tentang virologi, orang bisa merubah satu mikroorganisme yang jahat
menjadi bagus dan bisa berguna bagi makhluk hidup yang kita kenal dengan istilah vaksin ya. Di sini sudah ada banyak contoh beberapa vaksin campak, hepatitis, polio, dan TBC, dan sekarang yang sedang hits itu adalah proses pembuatan vaksin virus corona atau coronavirus. Kemudian teknik bayi tabung bagi pasutri yang tidak memiliki keturunan itu bisa dibantu dengan teknik bayi tabung. Kemudian mikrobiologi kedokteran telah berhasil membuat banyak antibiotik dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengendalikan mikroorganisme sejenis. Itu namanya antibiotik. Nah, selanjutnya kita akan masuk di struktur organisasi kehidupan. Ini tadi sudah dibahas ya, bagaimana kehidupan itu bisa ada di dunia ini. Kehidupan itu bisa ada di dunia ini, dan apa saja yang kita pelajari di dalam organisasi kehidupan. Di bagian ini kita tampilkan terbentuknya sel ini adalah kumpulan molekul-molekul. Jadi kita mulai dari molekul pembelajarannya nanti. Molekul ini seperti misalnya senyawa-senyawa, yaitu karbohidrat, protein, lemak, nanti itu akan berusaha bekerja sama dan akanlah terbentuk sel. Sel nanti itu bagian terkecil makhluk hidup. Seperti makhluk hidup itu terbentuk dari sel kelamin. Nanti sel ini nanti akan membelah, akan berkembang, membentuk jaringan. Jaringan nanti ini akan saling berhubungan antara satu dengan lain dengan bentuk yang berbeda-beda, membentuk organ. Seperti kulit kita itu adalah satu contoh organ ya. Kemudian sistem organ salah satunya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita itu banyak penyusunnya, mulai dari mulut ya, kerongkongan atau esofagus, ada lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, usus tebal, dan anus. Ya, jadi rektum dan anus. Kemudian jadi satu bagian itu saling bekerja sama, maka hingga terbentuk satu sistem kerja. Itulah yang disebut dengan sistem organ. Kemudian kumpulan sistem-sistem organ itu akan menyusun sebuah individu atau makhluk hidup atau organisme. Dari individu nanti kita akan mempelajari tentang lingkungan ya, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Kita mulai dari mempelajari tentang populasi. Kumpulan individu lebih dari satu, maka itulah yang disebut dengan populasi. Kemudian komunitas, kumpulan populasi ya, yang menempati satu tempat, waktunya sama, itulah disebut dengan komunitas. Ekosistem lebih luas lagi, kumpulan komunitas yang arealnya lebih luas, bisa meliputi satu atau dua negara, seperti ekosistem savana, ya, ekosistem gurun. Itu semua bisa kita pelajari di sini. Kemudian nanti kumpulan ekosistem itu akan membentuk sebuah bioma. Bioma ini sebenarnya adalah dunia secara lengkap, mulai dari makhluk hidupnya sampai lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kita akan masuk di satu bagian tadi. Yang pertama molekul. Molekul itu adalah kumpulan dari atom. Seperti tadi saya bilang bahwa terbentuknya makhluk hidup itu bukan hanya disusun oleh satu molekul atau dua molekul, tapi jutaan atau miliaran molekul ya. Kemudian molekul-molekul itu sangat dibutuhkan dalam proses kelanjutan hidup makhluk hidup. Seperti protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, itu adalah komponen yang sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup. Kemudian dari molekul nanti akan naik satu tingkat ke tingkat sel. Tingkat sel ini itu lebih komplit lagi, karena di dalam sel itu selain inti sel dan dinding sel atau membran sel, juga terdapat organel-organel sel atau bagian-bagian sel. Ya, nanti ini kita pelajari lebih rinci di kelas 11. Ya. Kemudian begitu rumitnya ini sel, sehingga dibentuklah atau dibuatlah satu ilmu tentang sel yang disebut dengan istilah sitologi. Ya. Kemudian
dari sel itu akan naik satu tingkat lagi namanya jaringan. Ya, ini ada contoh gambar saraf. Jadi saraf ini penting bagi makhluk hidup. Ini namanya sel saraf atau neuron. Itu juga dibentuk oleh kumpulan sel-sel, ya, atau kumpulan sel-sel. Ya, contohnya ini ilmunya pun juga mempelajari tentang jaringan khusus namanya ilmu histologi. Ya, jadi sel ada sitologinya. Kemudian tentang jaringan juga ada namanya histologi. Ya, kemudian naik satu tingkat lagi namanya tingkat organ. Ya, satu contoh organ adalah ini gambar gambar apa ini Nana? Ini adalah gambar penampang kulit. Jadi kulit kita itu sebenarnya kita lihat tipis, tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop itu lebih rumit dan lebih komplit, ya. Kenapa? Karena kulit kita itu disusun oleh bagian-bagian yang berbeda-beda atau jaringan-jaringan yang berbeda-beda, saling bekerja sama, saling berinteraksi, membentuk sebuah organ. Ya, banyak contoh-contoh selain kulit, ya, di tubuh kita. Ada mata, ada hidung, ada lidah, ya, jantung, paru-paru, itu adalah contoh-contoh organ. Kemudian dari organ nanti kita masuk di sistem organ, tapi ini tidak ada tayangannya. Jadi sistem organ nanti itu seperti sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem reproduksi, itu adalah contoh-contoh sistem organ, di mana dalam satu sistem organ itu berkumpul lebih dari satu organ, saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja atau saluran kerja, sehingga sistem itu bisa bekerja normal. Kumpulan sistem-sistem organ nanti lagi akan berkumpul, saling berhubungan satu dengan lain, membentuk sebuah individu atau organisme. Nah, ini, ya. Kemudian ini sebagian saja kita jelaskan. Ada juga namanya tingkat ekosistem air laut, ekosistem padang lamun, ini yang di atas. Kemudian ini ekosistem terumbu karang, ya, tempat tinggalnya ikan-ikan cantik, ya, di bawah karang-karang. Ini ekosistem danau, ya, itu contoh-contoh. Ini baru ekosistem air, ekosistem daratan, ya, lebih banyak lagi, ya. Selanjutnya di dalam ekosistem itu dibentuk oleh dua komponen biotik dan komponen abiotik, makhluk hidup dan tak hidup. Kemudian dari ekosistem akan terbentuk lagi namanya tingkatan bioma. Jadi bioma ini merupakan tingkat tertinggi dari organisasi atau struktur organisasi kehidupan. Dia meliputi lebih banyak lagi kumpulan-kumpulan bioma. Ya, seperti ini contoh bioma padang rumput, bioma hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra. Tingkat terakhir nanti bioma adalah biosfer atau dunia. Jadi saya rasa itu saja materinya untuk pertemuan kali ini yang ada di video 1 ini. Inti dari pelajaran ini adalah ini. Jadi struktur organisasi kehidupan itu dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Menjelaskannya pun mudah, ya. Molekul itu akan saling berhubungan satu dengan yang lain, membentuk sel. Berarti sel adalah kumpulan molekul. Menjelaskan jaringan berkumpul lebih dari satu sel, membentuk jaringan dengan fungsi khusus, ya. Organ juga begitu, kumpulan jaringan dengan fungsi khusus, di mana jaringan tersebut berbeda bentuk. Sistem organ pun begitu. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang berlainan, menyusun satu kerja tubuh, saling berhubungan. Contoh sistem pencernaan, ya. Tadi ada mulut, kerongkongan atau esofagus, ada lambung, usus, ya, sampai rektum dan anus. Kemudian individu terbentuk dari kumpulan sistem organ yang saling berhubungan hingga terbentuklah sebuah atau seorang manusia atau seorang seekor, sepohon. Itu individu. Individu itu artinya tunggal, ya. Kemudian populasi, kumpulan individu
komunitas kumpulan populasi yang berbeda. Komunitas akan menyusun ekosistem. Ekosistem berarti kumpulan beberapa komunitas yang berlainan, saling berhubungan, berada di satu tempat yang sama. Itulah ekosistem. Ekosistem lagi akan berkembang menjadi bioma atau tempat tinggal yang lebih luas. Ya, di atasnya bioma masih ada namanya biosfer atau dunia. Itu ya. Kemudian tadi yang perlu diperdalam lagi tentang manfaatnya ilmu biologi ya di beberapa bidang-bidang kehidupan. Kemudian ini tadi manfaatnya itu harus dimengerti ya, manfaat ilmu biologi. Ini kemudian cabang-cabang ilmu biologi itu juga harus dipahami berdasarkan perannya. Kemudian Ananda semua juga harus mengerti tentang apa sebenarnya itu ilmu biologi. Oke, saya rasa itulah materi pertama dari video 1 ini tentang ruang lingkup biologi. Masih sangat simpel, tinggal Ananda semua kembangkan nanti, bisa menggunakan beberapa sumber lagi untuk pendalaman materinya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali agar Ananda semua, teman-teman guru biologi bisa mensubscribe akun ini, like videonya, serta bisa disebarkan videonya ke sosial media atau grup-grup Ananda semua dan atau guru-guru biologi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian materi ruang lingkup video 1 dari Guru Besar Caling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita tutup ya. Nah ini, itu video 1. Nanti untuk kelanjutan ke depannya, silakan nanti cari lagi video ini ya. Silakan klik video 2 untuk lanjutan materi tentang ruang lingkup biologi yang akan membahas tentang metode ilmiah dan cara kerja belajar di laboratorium. Oke.